Desa Tondei terletak di Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Wilayah ini merupakan tempat kediaman etnis Minahasa Tountemboan. Sejak abad ke-19 di masa kolonial Belanda, kebanyakan orang Minahasa telah beralih memeluk agama Kristen dengan bantuan para misionaris NZG atau Netherlands Zendeling Genschap. Mayoritas warga desa ini sekarang adalah pemeluk agama Kristen, tetapi penganut kepercayaan asli Minahasa masih tetap ada dan terus melestarikan tradisi. Lupa sematu aindio siragita mak susu asli kita wayang mak linga sematu aindio Siragita nyuka Fritz Pangkopusual adalah salah satu warga desa yang masih memeluk kepercayaan leluhurnya. Sekarang ini dia menjadi walian atau pemimpin upacara ritus bagi keluarga dan orang-orang yang masih menghormati dan meyakini warisan keyakinan orang tua mereka. Pada akhir tahun 1980-an, ketika seorang walian perempuan bernama Wilhelmina Maruang Sual meninggal, ritual kepercayaan mereka sudah jarang dilangsungkan secara terbuka. Praktek tradisi ini diwarisi oleh seorang walian pria bernama Joni Sual. Mereka menghindari stigma, fitnah, cemooh, dan tuduhan sesat dari warga mayoritas. Terpaksa mereka melestarikan tradisi leluhur mereka secara sembunyi-sembunyi jauh dari pemukiman di perkebunan, di tempat yang susah dijangkau dan medan yang cukup sulit dilewati. Perjuangan melestarikan tradisi ini dilanjutkan oleh Walian Fritz Sual, anak dari walian sebelumnya. Tradisi ritus pun tidak hanya dihadiri oleh warga desa setempat, tetapi dari berbagai desa, wilayah, dan kalangan. Oleh karena dalam ritus pun ada layanan pengobatan bagi orang sakit. Kasih kakek tahu ang kayoba terlebih si makbe asang kita mak kata-kata temimboy asli makbe kata awak sama antika sumaru si jo pak kata si awak lamun karapis itu awak tertolong yang matu apa to si kakek tahu amal kita ya ko mau ulit lakap bayana ke ulit. Sejak kapan mempengen kepercayaan ini dari 98 Januari itu Bapak meninggal. Dipesankan orang tua jangan lepaskan ini, saling menolong pas sesama manusia atau orang tua bilang Pak Sirengok sepok ngkaroong saya kena sepak dang batu dalam arti tu orang meminta tolong tu dasaki tolong, jangan aku nak mau tolong kalau orang suruh datang minta tolong. Waktu Bapak mati belum ada tu tantangan itu, nanti baru-baru ini tu tantangan orang sudah namanya singgung segala apa, bilang ndak butuh konjaba kepercayaan di batu atau apa. Kita pakai tuh orang topi ajar. Ini batu bukan setan dah bikin, Tuhan dah tanam di dunia. Yang ada satu manusia dah bikin tuh batu.
Cuma kuasa yang bikin tuh tanah di langit ini. Tetap kita tidak dengar orang. Kita dengar tuh orang tua. Tidak pernah orang tua suruh, bikin sana orang atau mau apa. Orang tua suruh, tolong sana tuh Pak sesama. Tugas kepercayaan ini orang tua bilang, Pak bersing, batu dia kasih bersih tuh piring, kung, atur tuh di orang bulan besar. Kalau ke orang tua bahasa, bangkerang serap. Atau baking itu, Pak itu kasih fufu akan tuh ubah. Obat itu kalau kok bahasa towaku, Pak itu menghidupkan manusia. Apa towaku? Kalau si coo lain, Pak itu nasi atau apa? Sejak kapan jadi penghayat kepercayaan Malesung? Sejak dari torong PTT kemari, torong ja iko-iko itu masih kecil. Iko-iko di acara baking bulan purnama. Torong Balia bagaimana tuh Pak Ator DP bulan-bulan acara bulan besar. Intinya ajaran leluhur itu baku-baku baik. Jangan tuh baku-baku singgung. Jadi sejak kapan jadi penghayat Malesung? Kalau saya, setahu saya sejak kelas 2 SMP, perkiraan tahun 80-an, saya sudah mengenal penghayat. Waktu itu saya mengikuti ajaran dari penghayat, mengajarkan melakukan hal-hal yang baik, tidak bisa membenci orang. Itu yang diajarkan oleh leluhur-leluhur kita. Sejak saya mengetahui ajaran leluhur, saya sudah mendapat pengalaman-pengalaman. Mungkin mau terjadi, terhindar itu karena mengikuti ajaran dari leluhur. Harus memegang teguh apa yang diajarkan oleh Yang Maha Kuasa, apa terlebih leluhur-leluhur yang sudah melalui kita, itu yang menjadi pegangan bagi saya sebagai penghayat kepercayaan. Kami merasakan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu dengan ajaran leluhur sebagai penghayat, itu bukti dalam kehidupan. Olehnya itu kami pertahankan itu. Tugas saya sebagai yang diajarkan oleh walian sebagai pembuat itu pinang dan sirih. Itu yang diajarkan, yang saya pegang sampai sekarang. Yang dipercaya oleh walian. Membuat bentuk. Itu yang dikatakan itu pinang. Bentuk 3 garis, 7 garis, dan 9. Selain itu, pinang itu dibelah juga. Dibelah 9 untuk mengambil isinya untuk diberikan kepada leluhur untuk dimakan. Itu pinang dan sirih. Juga ditambah dengan serbuk kapur sirih. Pernah dapat pengalaman orang kasih cerita ke saya? Kalau itu memang pernah terjadi pada saya, tapi saya harus memikirkan apa guna membenci itu, karena ajaran leluhur itu menyayangi, jangan membenci. Tapi secara manusia biasa itu bisa juga timbul emosional. Tapi saya harus berpegang teguh ajaran dari leluhur. Jangan membenci orang. Dorang menghina, kenapa kamu ikut agama itu, kepercayaan, mungkin mereka katakan sembah-sembah batu. Saya ikut ajaran ini dari masih SD, sejak kelas 5, kelas 6 SD, saya sudah sering mengikuti. Saya mengingat ajaran-ajaran dari Oma kita almarhum, Oma Marwang, mengingatkan jika siapa yang mengikuti ajaran ini harus mengikuti dengan syarat. Jangan mengikuti hal-hal yang dilarang. Jangan mencuri, memfitnah. Kenapa saya tertarik mengikuti ajaran itu? Karena
bukan hanya ajaran jalan yang benar, bukan cuma hanya itu. Ajaran itu dari leluhur kita bisa menolong sesama manusia yang sakit. Itulah orang tua bilang itu sakit, bukan sakit biasa, sakit angin-angin yang tidak baik. Pada tahun 2016, atas prakarsa anak-anak muda yang ikut melestarikan kebudayaan Minahasa, mereka mendirikan Lalang Rondor Malesung atau Laroma sebagai organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mereka juga mendorong agar pelaksanaan ritual dikembalikan di pemukiman warga secara terbuka. Pada tahun 2020, didaftarkan dalam akta notaris dan terinventarisasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi pada tahun 2021. Yang memotivasi saya mendirikan Laroma adalah masih banyaknya penghayat kepercayaan Malesung yang tetap teguh menjalankan keyakinan budaya spiritual Minahasa. Dan sayangnya mereka tidak terakomodasi dalam satu lembaga, sehingga mereka itu rentan. Bisa saja tiba-tiba saat mereka ritual diserang atau dipermasalahkan. Sehingga mendirikan satu lembaga adalah penting, sehingga mereka tahu tentang aturan hukum, hak-hak sipil mereka. Sebetulnya ajaran Laroma itu kalau disingkat menjadi satu ungkapan simpel saja, yaitu tumauto, atau menjadi manusia yang sejati atau menjadi manusia yang sebenarnya. Tetapi kalau diurai menjadi beberapa hal, tentu ajaran Laroma itu pertama ajaran yang menghendaki supaya para warganya, para penganutnya berjalan di jalan yang lurus. Lalang rondor artinya jalan lurus atau jalan yang benar. Dan yang terpenting adalah hidup yang selaras dengan Tuhan, dengan sesama manusia dan ciptaan yang lainnya. Saya ketika menjadi penghayat kepercayaan mengalami perlakuan yang positif dan negatif, terutama ketika saya memberanikan diri untuk memberitahukan identitas saya sebagai penghayat kepercayaan. Sebelum saya menyatakan kepada orang banyak apa sebetulnya yang menjadi kepercayaan saya yang sebenarnya, saya diperlakukan berbeda ketika saya mengungkapkan jati diri saya sebenarnya. Jadi saya sebetulnya penghayat kepercayaan sejak kecil, karena ajaran yang orang tua berikan kepada saya terkait ajaran budaya spiritual itu sudah sejak kecil. Saya ikut ritualnya, walaupun hanya terbatas di keluarga. Saya menyaksikan ritual bersama waktu masih kecil, ritual penyembuhan,
upacara-upacara lain, termasuk ajaran dan kisah-kisah yang banyak diceritakan oleh ayah dan ibu saya. Tetapi ketika saya mulai mengidentifikasi diri sebagai penganut agama atau kepercayaan leluhur, ketika La Roma itu mempublikasikan kegiatan-kegiatannya, kemudian memfasilitasi pelaksanaan ritual yang menghubungkan dengan pihak luar, ada beberapa masyarakat yang mulai memperlakukan saya dengan tidak baik. Misalnya tatapan yang marah, kurang senang. Bahkan saya pernah mengalami orang buang ludah di depan saya karena tidak senang dengan kiprah saya di desa. Kemudian ada orang mulai berkhotbah, berceramah, memburuk-burukkan nama saya di pertemuan-pertemuan umum, bahkan memfitnah saya dengan cerita-cerita bohong, hoax, yang kalau dicari tahu kebenarannya tidak ada sebetulnya. Saya banyak mengalami perlakuan seperti itu selama bertahun-tahun. Secara langsung saya pernah dipermalukan, diturunkan dari panggung ketika hendak menyampaikan sosialisasi organisasi. Bahkan tempat pelaksanaan ritus upacara kami itu dihancurkan, dirusak, yaitu Wale Paliusan. Dan banyak cerita-cerita yang saya dengar, orang-orang tertentu berusaha untuk bagaimana supaya eksistensi dari organisasi itu tidak ada. Jadi misalnya mempersulit administrasi La Roma. Bahkan ketika kami mau melaksanakan kegiatan di balai pertemuan umum misalnya, itu terang-terangan tidak diizinkan oleh oknum pemerintah. Itu contoh saja yang saya bisa ingat. Ketika kami bermohon untuk mendapatkan surat keterangan domisili organisasi di Tondei 2, kami tidak diberikan surat keterangan itu. Jadi dipersulit. Bahkan dibilang tidak boleh melakukan ritual kegiatan di Tondei 2. Kemudian tahun ini yang baru-baru kami hendak melaksanakan kegiatan ritual upacara tolak bala di kampung, dirangkaikan dengan diskusi lintas iman. Itu tidak diizinkan oleh salah satu desa yang ada di desa Tondei Raya. Nah, kalau desa yang lain tidak memberikan tanggapan. Artinya kami tidak bisa menikmati hak-hak sipil kami dengan secara leluasa. Termasuk ada anggota atau warga La Roma yang ketika mengurus administrasi yang terkait dengan kartu keluarga, KTP, itu sengaja dipersulit. Dibuat seperti pingpong kesana kemari. Pokoknya birokrasinya diperumit. Sehingga ada beberapa dari anggota La Roma yang tidak bisa mendapatkan dokumen dia sebagai warga negara yang sebetulnya harus dimiliki. Saya salah satu yang terlibat dalam memfasilitasi, mengadvokasi, turut merasakan kesulitan itu. Sejak ritual merundubat atau Maso TCO digelar secara terbuka di kampung, hal itu menarik perhatian warga mayoritas. Desas-desus atau hoax pun mulai muncul dan bertebaran. Cerita dan tuduhan negatif mulai dikumandangkan oleh oknum-oknum tertentu. Warga penghayat kepercayaan diberi stigma sesat dan penyembah berhala. Walaupun salah satu kegiatan La Roma, ritual Kemis Indoong, dihadiri oleh orang-orang dari kementerian, pemerintah provinsi dan kabupaten, itu tidak membuat orang-orang kampung berhenti bergosip dan mengujar kebencian. Mereka bahkan sempat menyatakan bahwa orang-orang dari kementerian adalah anggota La Roma yang sedang menyamar.
apa kok ini apa gaib-gaib pak itu. Orang semua hentikan orang kegiatan selama ini di sini. Bongkar tuh sekarang nih. Nggak, tidak setuju. Tidak setuju begitu. Kalau abang mau nih, Pada tanggal 21 Juni 2022, 3 orang warga kampung datang di Wale Paliusan La Roma, tempat para penghayat kepercayaan melakukan ritus. Waktu itu, keluarga pemilik rumah sedang makan bersama beberapa tamu. Kemudian, 3 orang itu mulai mengintimidasi orang-orang yang ada di situ dengan tuduhan-tuduhan kesesatan. Salah seorang dari mereka mulai menghancurkan dinding rumah. Keluarga pemilik rumah takut melawan karena intimidasi dan ancaman. Mereka memilih untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian setempat. Keesokan harinya, pada tanggal 22 Juni 2022, pelaku perusakan kembali dengan mesin pemotong kayu. Dia memotong sebuah pohon kelapa yang dirobohkan langsung tepat menimpa rumah sehingga menghancurkan rumah dan seisinya berkeping-keping. Kejadian perusakan Wale Paliusan La Roma dengan cepat beredar di media sosial. Respon warganet terhadap perusakan itu bervariasi. Ada yang mendukung tindakan kriminal tersebut dengan dalih penyembah berhala, organisasi tidak memiliki izin atau ilegal. Tapi banyak juga yang simpati dengan korban sehingga memberikan dukungan moral. Kejadian itu pun langsung diketahui oleh pihak pemerintah pusat. Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil meminta Bupati Minahasa Selatan untuk memfasilitasi sosialisasi tentang penghayat kepercayaan dan juga pilihan atau opsi baru dalam KTP yang selain agama juga tersedia kolom kepercayaan. Mereka juga meminta mediasi dengan berbagai pihak, baik agama, ormas, sejarawan, dan kaum intelektual. Kegiatan itu digelar di aula kantor Bupati Minahasa Selatan, tetapi kaum agamawan menolak sosialisasi tentang La Roma. Mereka tidak memberikan kesempatan kepada Ketua La Roma untuk berbicara di depan mereka. Untuk kepercayaan leluhur, saya kira itu masih ada juga di desa ini. Dan untuk perkembangannya saya kira masih ada di orang-orang tua. Tapi memang kalau di kalangan anak-anak muda kita kira sudah mulai berkurang. Organisasi Lalang Rondor Malesung setahunya kita itu bahwa mereka melakukan kegiatan-kegiatan kebudayaan. Saya kira untuk apa yang kegiatan mereka lakukan menurut saya itu adalah hal-hal yang positif untuk pengembangan kebudayaan, karena memang ada beberapa budaya yang memang harus dipertahankan, dan itu ada upaya-upaya justru dari Lalang Rondor Malesung. Banyak kegiatan-kegiatan juga yang mereka lakukan untuk kepentingan masyarakat banyak, dan justru apa yang Lalang Rondor Malesung lakukan sebetulnya adalah upaya pengembangan kebudayaan yang justru memang sangat dibutuhkan juga di desa ini. Juga ini memang bagian dari program, setahu kita yaitu memang bagian dari program juga nasional, dan juga memang sudah ada aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Bahkan juga dalam Peraturan Menteri Desa justru ada aturan yang mengatur tentang kegiatan-kegiatan yang seperti dilakukan oleh Lalang Rondor Malesung untuk meningkatkan pariwisata sebetulnya. Jadi peran dari Lalang Rondor Malesung ini sebetulnya itu juga untuk pengembangan pariwisata. Terkait dengan budaya, di Minahasa pada umumnya, khususnya Minahasa Selatan, ada memang kebudayaan-kebudayaan yang termasuk peninggalan leluhur dulu yang menjadi kebiasaan itu bermacam-macam. Salah satu kebudayaan terkait
etos kerja itu saya kasih contoh semacam maingket, ada yang namanya tarian kabasaran, kemudian ada situs-situs yang menjadi sebuah tanda bahwa ada peradaban di masa lalu yang memang diterima di masyarakat. La Roma itu yang saya pahami sebuah organisasi yang bergerak di bidang kebudayaan. Mereka mungkin berniat untuk melestarikan budaya-budaya para leluhur yang menjadi adat dan kebiasaan pada waktu-waktu yang lalu. Seperti itu. Tapi lebih jauh saya belum paham. Kalau itu menyangkut kepercayaan saya belum paham. Yang saya pahami La Roma itu bergerak di bidang kebudayaan. Dan memang informasi yang kami terima, La Roma itu sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Kebudayaan. Kalau terkait dengan pelestarian kebudayaan, yang saya lihat aktivitas dari organisasi ini ya sah-sah saja sepanjang itu namanya pelestarian kebudayaan, kenapa tidak? Itu ada orang yang berusaha menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Misalnya katanya kunjungan La Roma itu bukan La Roma, bukan dari kementerian, tetapi anggota La Roma yang menyamar. Kemudian ada upaya dari orang-orang tertentu untuk menghasut organisasi massa di kampung untuk terlibat dalam perusakan itu. Itu sudah terdengar isunya di kalangan masyarakat. Jadi ada orang yang bertindak sebagai provokator, menghasut masyarakat. Tapi seperti yang saya bilang tadi, saya tidak yakin akan terjadi seperti yang sudah terjadi. Karena saya tahu desa saya itu toleran dan sebetulnya sudah terbiasa dengan perbedaan. Ketika mengetahui Wali Paliusan dirusak, saya kaget dan sedih. Jadi saya berpikir kok hal yang seperti ini bisa terjadi di Desa Tonde. Saya tahu Desa Tonde itu toleran karena ada lebih dari satu agama, ada lebih dari satu golongan gereja, bahkan kalau dilihat dari latar belakang suku sudah beragam. Jadi saya yakin itu tidak bisa terjadi lagi. Jadi saya kaget, termasuk sedih, karena kerugian yang terjadi, dan saya juga sedikit marah karena barang atau rumah yang dirusak itu kalau diuangkan cukup besar, itu dicari dalam beberapa tahun. Pemerintah sepertinya lebih berpihak kepada mayoritas yang tidak senang dengan keberadaan La Roma. Pemerintah lebih mendesak kalau bisa La Roma tidak ada. Artinya mereka mau kami sebagai La Roma mengalah, kalau boleh tidak ada di Desa Tonde. Saya pernah menangkap satu pernyataan dari seorang hukum tua atau kepala desa yang menyatakan, kalian boleh eksis asalkan jangan di desa kami. Atau di sini tidak ada yang namanya kearifan lokal. Yang ada di sini adalah kearifan lokal Protestan. Jadi seorang kepala desa sangat condong berpihak pada mayoritas yang ada. Dan tidak ada sama sekali rasa empati dan simpati terhadap kami yang telah menjadi korban perusakan. Sampai sekarang pemerintah tidak pernah mendekati pihak La Roma untuk melakukan upaya-upaya recovery atau upaya-upaya untuk supaya kami sembuh dari kerugian dan tekanan psikologis yang dialami.
termasuk pihak kepolisian ketika kami minta perlindungan pelaksanaan ritual, kami justru dibilang sebaiknya tidak ritual. Artinya kami sudah menjadi korban, jadi korban lagi begitu. Jadi reviktimisasi. Artinya supaya damai mengalah pada yang mayoritas. Nah, sebetulnya yang kami minta adalah pihak kepolisian, pihak pemerintah memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa keberadaan kami itu dilindungi oleh undang-undang, bukan turut membenarkan atau mengikuti tekanan-tekanan dari pihak mayoritas. Di kantor Bupati pada tanggal 11 tahun 2022. Pada saat itu, jadi kementerian waktu itu datang untuk, khususnya Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, datang untuk menyosialisasikan kepada masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan, lebih khusus kepada pemerintah yang ada di Motoling Barat, bahwa La Roma itu resmi tercatat memiliki tanda inventarisasi organisasi. Tapi yang terjadi justru terjadi debat yang tidak bermanfaat. Jadi pada saat waktu itu saya sebetulnya dipanggil oleh pihak Forkopimda pada saat setelah selesai pembukaan. Di situ saya diberikan banyak pertanyaan untuk dijawab terkait ajaran, sejarah, jumlah anggota dan lain sebagainya. Sambil kegiatan sosialisasi di ruangan yang lain terjadi. Setelah selesai saya berbicara, berdialog dengan Forkopimda, saya kembali ke ruangan dan saya mengikuti sosialisasi, tapi saya lihat masih saja terjadi perdebatan antara para pembicara yang dari Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Direktorat Dukcapil dan juga Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat. Jadi pesertanya debat. Saya lihat kelompok-kelompok yang anti dengan La Roma yang paling banyak bicara. Dan puncaknya adalah ketika saya dipersilakan untuk bicara di depan. Jadi saya mendapatkan kesempatan yang terakhir untuk bicara di depan sesuai dengan undangan dan agenda acara sebetulnya. Dan ketika saya berada di depan, peserta mayoritas itu protes. Mereka adalah para rohaniawan, di situ ada pendeta-pendeta, ustadz, bahkan ada oknum-oknum kepala desa. Menolak saya bicara dengan alasan saya peserta seperti mereka, padahal sudah diinformasikan oleh panitia bahwa saya juga memang diminta untuk bicara. Kemudian alasan kedua, mereka tidak mau mendengarkan sosialisasi dari La Roma karena mereka tidak mau terpengaruh. Padahal itu adalah kesempatan satu-satunya La Roma dalam pertemuan resmi untuk menyosialisasikan apa itu La Roma yang sebenarnya. Untuk mengcounter sebetulnya isu-isu rumor yang beredar di masyarakat yang disebarkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang juga sebenarnya peserta dalam forum itu, dalam kegiatan diskusi itu. Tapi memang kayaknya mereka tidak mau memberikan kesempatan sama sekali kepada La Roma untuk mengklarifikasi dan menyosialisasikan apa yang sebenarnya. Saya dan keluarga tentu merasa bahwa tempat satu-satunya kami mencari keadilan adalah pemerintah lewat aparat hukum. Karena kami sadar bahwa perlakuan diskriminatif dan hal-hal yang tidak mengenakan, yang merugikan masyarakat itu, yang harus dibawa ke ranah hukum, ya dibawa ke ranah hukum. Jadi kami mencoba menempuh jalur hukum dengan cara melaporkan peristiwa perusakan itu ke
pihak kepolisian. Selvi Tombuku adalah pemilik rumah yang dijadikan tempat berkumpul para penghayat kepercayaan di organisasi La Roma. Dia bersama suami, anak perempuan, dan cucu perempuan yang masih berumur 9 tahun, waktu itu adalah korban dari tindakan intimidasi dan perusakan rumah mereka. Orang udah pergi di tanggal 21, sudah bikin tinutuan, udah mau masa dang. Karena itu kan orang pe tampah, orang pe rumah toh. Kebetulan terjadi peristiwa, sementara jam makan torang, kong datang tuh orang rencana mau datang barusak di rumah. Kaget-kaget dia masuk kamari, dia masuk. Kong dia bilang dia mau bongkar tuh rumah ini. Dia bilang ini tak punya, tapi tanah, tapi rumah. Kong dia bilang dia mau bongkar karena torang pe rumah itu tempat menyembah iblis, menyembah setan, menyembah batu, dan itu torang pe tempat itu dia bilang gereja setan. Kong kita Kak Manyau begini, itu bukan gereja, ini rumah pribadi, bukan gereja. Kong ngan ada lihat di mana torang jam menyembah batu, menyembah setan. Dia bilang, oh itu torang, kita cuma ada dengar, dorang dia bilang. Berapa orang yang datang di kejadian? Pertama kali dia, toh, ini pelaku. Karena dia so lelah dah bongkar, dia kan so minta bensin dengan martelu. Kong kita suruh ini Irma, pergi lihat kalau siapa tuh dia minta akang. Ternyata dia minta ke sana, di situ 2 orang dorang. Karena Irma so pergi lihat yang mana dia pe papa tuh dia minta akang, terpaksa dia pe papa turun kamari. Kong dia pe papa bilang, tahu-tahu kok so ada gereja, mau badiri gereja. Kong dia bilang, gara-gara kita ada apa kata Pak Lexi, gara-gara nggak ada asut, kong sampai jadi begini. Kita bilang kita nggak pernah asut pada dia. Ternyata ngana yang asut ngana pe anak datang bongkar kita pe rumah, kita pe torang pe tempat pribadi. Oh, mau berdirikan dulu gereja setan. Habis kejadian itu, ya kurang ya so tahu bagaimana. Terpaksa semua pulang kamari. Karena pikiran kan rupa so lia kasih yang orang pe rumah sok se ancor, barang-barang yang ada so ancor. Ini orang pe hati memang rupa so ndak tahu bagaimana. Pulang kamari karena kasih yang orangnya ndak ada kendaraan toh, terpaksa Iswan bilang tunggu jo dia. Nanti jo dia antar orang pe ini orang mau pergi di polsek, kantor polsek. Nanti ke sana kita melapor. Kebetulan ada tuh polisi, dia muka-muka Jawa. Dia bilang ini, ibu mau datang melapor apa? Kita bilang mau datang melapor perusakan. Kong siapa sampai kong jadi begitu dang? Kong kita bilang, dorang dapi bikin ancur tuh rumah itu karena dorang bilang torang jam menyembah setan, menyembah iblis. Dia kata bilang, besok pagi balik kamari, datang melapor ulang. Kasih terangkan tuh kejadian. Sementara torang jaba pergi itu pagi-pagi, toh. Sementara jaba ini dengan kepala, ada berita pergi ke sana. Aduh, dorang so serubu tuh kelapa di rumah. So ancur tuh rumah, dorang sok sekerubuk kan kelapa. Junito Sual dan anaknya adalah saksi mata kejadian 21 Juni 2022 yang sering difitnah,
dituduh sesat, dan dibuli oleh beberapa warga desa. Anaknya pun yang masih belajar di sekolah dasar tak luput dari bulian teman-teman. Bahkan ada yang memanggilnya dengan sebutan Madiara, suatu istilah tabu karena mengandung makna negatif yang dikaitkan dengan praktik sihir jahat. Ada juga gosip bahwa dia melakukan ritual sesat meminum darah manusia. Yang kita saksikan tanggal 21 itu pengerusakan di rumah di atas. Waktu itu orang udah makan tidur tuan, makan sama-sama di rumah mama, papa. Kaki-kaki datang tuh itu yang barusak itu dah. Situasi waktu itu anak itu ketakutan, jelas dia ketakutan. Karena so lihat tuh orang itu coba bongkar, tela itu hampir ciri pak kita dan dia. Jadi dia lebih takut. Kita sempat dong bilang dia pegang-pegangan begitu. Kata lain wentel, kita pegang wentel. Dong kata memang bagus sedu. Dong bilang, ini anak sudah pegang wentel. Dia bilang, jangan urus baik-baik. Yang kata kita mau jadi jahat dah. Karena dong bagi baku sedu waktu itu, kita lihat baku sedu no. Yuk kalau kita pegang wentel mungkin apa dah kita begitu. Cuma lama-lama rupa saja lebih nak gagak dan lebih kata-kata soal dia bilang tuh soal aroma no ini. Karena orang kan so dibilang keluarga sesat, keluarga yang sonya di gereja dah. Orang itu so aliran penyembah berhala. Orang mimpi di rumah sebelah pada mama. Mimpi waktu itu kata Dora ada pertemuan yang mana ini La Roma sementara apa dia bilang ya apa tadi ritual kong ada orang dalia ini papa ini aja minum itu dia minum darah. Karena kita ini dekat dengan tuh orang yang bercerita itu kong sampai dong bilang ya hati-hati juga katanya berdekat dengan kita waktu itu. Sampai ada terjadi no tuh orang-orang itu memang soba jauh deng. Tapi anak saja aja pergi pada orang aku nanya tutup akan pintu lantaran tuh cerita itu tuh soal itu. Kung sampai lantaran seberapa orang kita ada dengar itu dong bilang-bilang tuh soal kita dong dia bilang apa maksudnya ada sangkut paut dengan tuh udah minum darah itu. Kung sebelum kita penama Kung waktu itu kan kata kita bilang Pak Her, TP laki dah. Kung dia nak terima karena ini kan kata so menyangkut kita penama dang. Ini semua memang cerita so dari sini ke situ, so jadi so lain-lain. So minta maaf, Kung dia bilang mimpi no kata itu. Makanya waktu itu kita kata sempat dapat posting kalau kok cuma mimpi, jangan so langsung sampai waktu itu orang soba jauh pak kita memang so mau sama sekali. Jadi itu kan semacam serupa betul tuh cerita itu. Kita sudah dianggap memang begitu. Di sekolah juga Gifta begitu, lebih soe lagi. Karena waktu itu anak ini lagi rupa sota ganggu kata dia apa dia bilang begitu. Dong susah itu dia mental. Waktu itu nih anak ini datang pulang, "Mae, kita di sekolah ada orang bilang akang La Roma sesat. Begini begitu." Bilang Mak Diara, larok Mama Diara aja begitu. Kun dia memang katuk susah hati sekali. Dia pulang menangis, mak, lu sudah panggil Mak Diara kita. Itu nongkrong kita di sekolah. Jadi waktu itu kita minta bakumpul orang tuh anak-anak yang babulu itu dan DP orang tua. Karena kita mau tanya orang itu jadi dengar di mana cerita begitu. Jadi kepsek apa no Iku akan kita mau sebab aku dapat orang tua dengan tuh anak-anak. Guru-guru semua so bilang maaf dari so sampai so begitu dang. Para penghayat kepercayaan Lalang Rondor Malesung mendapat perlakuan diskriminatif, sering difitnah dan dicemooh. Mereka juga mengalami kesulitan dalam mengurus perubahan data KTP untuk beralih dari agama ke kepercayaan.
ada upaya dari pihak-pihak tertentu untuk menghalangi mereka. Ujaran kebencian dari agamawan sering dinyatakan dalam ibadah-ibadah yang menggunakan pengeras suara untuk membenci dan menolak laroma. Gosip menjalar dari rumah ibadah ke rumah-rumah warga, kendaraan umum, dan di tempat-tempat umum. Pelaku perusakan selama masa persidangan tidak ditahan dan hakim hanya memutuskan hukuman 8 bulan penjara. Kini pelaku sudah mendekam di dalam penjara setelah dijemput paksa oleh pihak kejaksaan dan dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Minahasa Selatan karena sudah 3 kali mengabaikan surat panggilan untuk eksekusi putusan pengadilan. Ada juga cibiran-cibiran, tanggapan-tanggapan negatif dari orang-orang tertentu yang memang dari apa yang kita lihat sendiri bahwa mereka menganggap Lelang Rondo Malsung sudah tidak lagi sesuai dengan ajaran yang mereka yakini. Tapi dari apa yang kita lihat sebetulnya mereka tidak juga memahami dengan baik apa sebetulnya yang dilakukan oleh Lelang Rondo Malsung. Sehingga mereka berpikir bahwa Lelang Rondo Malsung agak mengganggu. Tetapi sebagian orang juga justru mendukung dengan apa yang dilakukan oleh Lelang Rondo Malsung. Saya kira memang layak setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memeluk keyakinannya masing-masing, dan itu memang diakui oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebetulnya. Namanya orang negara yang memang terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama, ya sudah seharusnya orang itu memang saling menghargai, menghormati antar penduduk yang ada di desa. Untuk respon masyarakat itu bervariasi. Ada yang setuju kalau itu motifnya kebudayaan, dan memang ada yang kurang setuju. Saya mendengar respon masyarakat. Di sini kan mayoritas pemeluk Nasrani. Menurut mereka menyimpulkan bahwa yang terkait dengan kepercayaan itu mungkin mereka berpandangan kontradiksi dengan keyakinan yang mereka peluk. Kalau berbicara toleransi, ya memang idealnya semua organisasi harus saling menghargai lah yang namanya keyakinan, karena itu menurut saya ya, keyakinan ini kan sifatnya abstrak. Asas pembuktian saja sulit, terus membuktikan bagaimana? Secara ilmiah tidak bisa. Namanya itu keyakinan, ya marilah orang saling menghormati lah keyakinan setiap orang masing-masing, sepanjang apa terlebih kalau organisasi itu secara hukum negara memang diterima. Orang juga tidak bisa mau saling mendiskreditkan satu dengan lain, kan seperti itu. Orang penghayat ini ada yang memfitnah, ada yang memang jelas ada. Karena apa? Sedangkan di duka saja, di ibadah saja, di ibadah Kristen, duka di apa, tetap dorang singgung ini torang kepercayaan. Torang kata ajaran torang aliran sesat. Kalau torang dengan tetangga itu baik-baik. Maksudnya nyanda ada tuh saling acu tak acu. Torang di sini biasa-biasa. Baku dapat dengan tetangga, baku dapat dengan siapa saja. Walaupun onak dorang berat hati, tapi torang beri apa-apa dorang, beri senyum. Ada berapa macam yang ya orang ceritakan, kenapa kong anak kong sampai ikut tuh, itu dia. Sedangkan itu dia dalam ajaran itu menyembah batu, menyembah setan. Ada satu-satu tanggapan buruk dunia belakang, kata kau pegang-pegang bantal atau apa. Tapi kan kalau ngoni pakai pajak katuk ngoni kalau torang, karena
ini dunia, sama kita bilang ini dunia Tuhan abeking. Maka kalau kampung-kampung ada Tuhan abeking orang tua. Ini semua leluhur di dunia kita hormati. Karena tidak pernah memang yang ada pernah Tuhan mau tambahin kampung-kampung, tetap orang tua bapegang patuhan kong bikin tuh kampung. Ya, kong kata kok ya percaya tuh wontel atau apa. Nggak pernah singgung-singgung orang tua singgung. Tetap jalan itu banget pesan orang tua. Memang ada keputusan dari pengadilan, dia 8 bulan. Tapi orang rupa ada sedikit keberatan, Dang. Karena langsung putus, tidak ada apa? Dia bilang begitu, kembali dan tuh kerugian, keputusan cuma 8 bulan. Bagaimana tuh begitu? Secara orang maafkan. Tapi secara bagaimana ya? Memang orang ndak lupakan dan tuh orang pe tindakan orang dengan satu hinaan. So bikin orang pe hati dang, orang keluarga pe ini so rumah le so ancor, orang pe hati le so ancor. Jadi ya mau bilang mau apa memang terasa so nyandak mau apa den dorang. Karena dorang pe tindakan-tindakan itu memang luar biasa dorang pe ini orang. Kita sebagai saksi, sebenarnya secara pribadi kita rasa tidak adil. Karena bagaimana ya mau bilang, tidak sesuai dengan apa yang dia sobeki. Cuma karena itu sudah jadi keputusan hakim, orang keluarga siap terima. Gitu. Kalau sesuai dengan tuh korban ini, dorang Ibu Siti soal Temuku, itu mungkin menurut Katu tidak adil. Sesuai karena dia pe hukuman cuma masuk 8 bulan. Menurut saya proses pengadilannya berjalan cukup baik. Saya menilai itu cukup baik karena kemudian akhirnya keputusan yang bersangkutan bersalah. Jadi akhirnya kami merasa bahwa ada ruang di mana kami bisa mendapatkan hak kami. Jadi artinya orang yang melakukan perusakan itu kemudian mendapatkan hukuman sesuai aturan hukum. Putusan 8 bulan itu kan terlalu sedikit dan itu pun dia tidak akan menjalani selama 8 bulan. Kemudian yang kedua, tidak ada ganti rugi terhadap perusakan. Jadi dia merusak rumah sampai tidak bisa digunakan dan hanya dihukum kurang dari 8 bulan penjara. Tidak sebanding dengan upaya kami mencari uang untuk membangun rumah itu. Puluhan juta yang dikeluarkan untuk membangun rumah itu dan ternyata hanya bisa diganti dengan hukuman badan selama kurang dari 8 bulan. Jadi menurut saya pribadi itu tidak adil bagi kami sebagai pencari keadilan. Walaupun di satu sisi kami masih mengapresiasi, ini paling tidak si pelaku boleh mendapatkan efek jera. Entah dia dihukum 1 hari kah, 2 hari, paling tidak dia diputuskan bersalah. Artinya tindakan perusakan terhadap Wale Paliusan itu bertentangan dengan hukum, apapun alasannya. Siliwangko amise katuarubaya
katua riwaya asi tanpa yasa kami mai mapalinga unanani. Para penghayat kepercayaan Lalang Rondor Melesung tetap berjuang untuk mendapatkan hak-hak sipilnya dan ingin hidup dalam kedamaian. Sebuah jalan panjang di tengah cemooh, tuduhan, fitnah, dan gosip masyarakat sekitar. Mereka berharap pemerintah setempat ikut aktif dalam mensosialisasikan tentang legalitas dan dasar hukum adanya laroma. Mereka juga berharap masyarakat akan lebih toleran dan mengakui hak mereka untuk bebas merdeka menentukan kepercayaan sendiri. Kita berharapan dengan masyarakat kerjasama. Ada persekutuan yang baik, saling mengasihi, saling menghormati, saling menyayangi. Cuma itu tuh tapi pesan baku-baku harga dang. Harapan kita pribadi, semoga sunyak mau jadi, ndak mau tak ulang no sama itu orang rasa ini selama ini dang. Semoga dong pikiran semua tak buka. Maksudnya toleransi itu semua ada dang orang masyarakat. Ya, itu datanya tuh pemerintah karena orang-orang susah bagi ini miskin. Nah ya bapak tolong pas sesama nih. Kalau kata pemerintah mau bantu ya bersyukur, mah kalau nyandak ya bantu babagi ini ya. Ke depan itu ini boleh tinggalkan orang tua pesanan itu. Kalau ajaran itu bawa terus karena endoang semua pak pikiran. Karena di satu hari akan orang cari, banyak orang yang akan cari. Pesan-pesanan leluhur itu umpama di Tonde ini lihat tuh kampung, satu kampung. Karena itu sampai saudara orang tua bilang pook tawaya. Bagi tutu di dunia ini pook tawaya. Ompe harapan ke depan masyarakat. Jalan kerjasama yang terbaik ya. Cuma itu ya tuh tapi kalau orang kerjasama dengan orang atau orang undang atau undang orang saling baku harga, baku hormat. Harapan ke depan kita atau kami sebagai pengikut penghayat harus melakukan apa yang diperintahkan oleh leluhur. Karena semua yang diperintahkan leluhur itu termasuk diwariskan yang maha kuasa yang menciptakan langit dan bumi kepada leluhur, dan leluhur wariskan kepada kami. Itu. Pada akhirnya itu kan boleh cukup baik dan saling menghormati. Saya sebagai penghayat tentu ingin damai, artinya kerukunan di antara warga masyarakat, apapun agama kepercayaannya, latar belakangnya, itu seharusnya tidak mempengaruhi hubungan kita, karena kita tetap bersaudara. Artinya kami berharap kedamaian, keharmonisan bisa tercipta di tengah-tengah masyarakat Tonde yang artinya sudah menyadari bahwa keberagaman, kebinekaan itu adalah hal yang niscaya, yang tidak bisa ditolak. Masyarakat yang di desa Tonde, harapan saya menyadari bahwa kita tidak perlu gontok-gontokan, kita tidak perlu berkonflik hanya karena perbedaan kepercayaan. Saya penganut agama leluhur, kepercayaan leluhur, yang lain beragama A, B, C, tidak perlu saling memusuhi. Karena ya Sulawesi Utara itu punya slogan, torang semua basudara, torang semua ciptaan Tuhan, Citawaya Esa. Nah, itu sebetulnya yang harus menjadi
daya pendorong untuk kita hidup bersama secara rukun. Kiranya masyarakat tidak memperlakukan kami sebagai alien atau sebagai orang yang atau makhluk yang seolah-olah berasal dari luar angkasa yang tidak dikenal. Karena penghayat kepercayaan itu adalah penganut budaya spiritual lokal yang berada atau berasal dari Minahasa, berasal dari daerah sendiri. Tentunya sudah kenal, sudah tahu berdasarkan cerita-cerita leluhur. Sehingga saya berpesan juga, marilah kita bergandengan tangan, bersama-sama, bermapalus, menjaga kerukunan, menjaga keharmonisan, menjaga kedamaian di antara kita. Karena kita adalah Minahasa. Kita adalah Indonesia. Siliwangko amise katuariwaya Sikatuariwaya asitampayasa Kami mai mapalinga unanani Nanani inaputa aputa indio Jatoro lupa se matua indio Sirawita mak susu asye cita waya